Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Dianti. Hari ini kita akan membahas tentang perseteruan YouTubers Bobon Santoso dengan Chef Arnold. Tapi terlebih dahulu, saya minta tolong kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya untuk perkembangan dari channel saya ini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya ya, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru di konten saya ini. Saya tunggu ya. Oke, di sini siapa yang tidak kenal dengan Chef Arnold? Chef Arnold adalah salah satu juri dari MasterChef, yaitu acara kompetisi memasak yang ada di televisi. Nah, dia sekarang sedang berseteru dengan Bobon Santoso. Kalau kalian tidak tahu Bobon Santoso itu siapa, dia adalah seorang YouTuber yang isi kontennya adalah memasak masakan yang ekstrim. Jadi kadang itu biawak, cicak, dan segala macam. Mungkin kalau kalian orang yang suka jijik ya, nggak kuat dengan itu, jangan nonton kontennya Bobon ini. Tapi kalau seandainya untuk kalian masih mampu untuk melihatnya, silahkan, karena memang terkadang kita dibuat ketawa dengan cara dia memasak, karena yang benar-benar nyeleneh, nggak jelas gitu. Bahkan dia pernah membuat satu konten berendam dengan saus cabai, nggak tahu lah itu, kata dia itu adalah request dari subscribernya dia, jadi dia turutin seperti itu. Jadi memang si Bobon Santoso ini dia adalah YouTuber yang kocak, dan dia memang YouTuber yang memang suka memasak masakan yang ekstrim. Tapi memang di setiap video dia, di setiap konten dia selalu menyematkan sebuah kalimat the next master chef. Nah, mungkin kalimat itulah yang membuat Chef Arnold merasa tersindir seperti itu. Jadi Chef Arnold merasa bahwa apaan sih ini orang ya, kok ngaku-ngaku the next master chef. Akhirnya awal mula perseteruan antara Chef Arnold dan Bobon Santoso itu dimulai dari unggahan Instastory Chef Arnold, di mana dia mengunggah video treasure untuk tayangan the next master chef. Cuman di situ dia memberi keterangan bukan Bobon. Nah, seperti ini. Ini adalah unggahan dari Instastory Chef Arnold. Nah, Instastory ini dibacalah oleh Bobon, dan dia merasa bahwa loh, kok saya disebut-sebut di situ, seperti itu. Yang akhirnya Bobon Santoso membalasnya sebetulnya lebih santun sih ya, kalau saya melihat sih bahasanya si Bobon ini dalam menanggapi cuitan dari Chef Arnold ini. Jadi dia merepost lagi gambar dari Instastory-nya Chef Arnold yang ada tulisannya bukan Bobon, dan dia memberikan tulisan di bawahnya adalah, Chef Arnold yang terhormat, seorang chef terbaik terlahir dari pengalaman dan kreativitas yang tinggi, bukan hasil dari seleksi kompetisi dengan hidangan yang ditentukan, bukan memasak dalam tekanan para juri. Perbedaan kita ialah Anda memasak secara modern dengan bantuan alat-alat canggih, sedang saya memasak secara tradisional dengan alat-alat bertahan hidup. Nah, dia sebetulnya menjelaskan sih, dia paham posisi dia di mana, dan dia bingung kenapa kok juri dari MasterChef ini merasa tersindir dengan kalimat-kalimat dia. Padahal loh ya, di setiap video dia itu sudah ada peringatannya yang seperti ini. Perhatian, video ini hanya untuk hiburan semata, tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Yang baperan gak usah nonton. Tertawalah sebelum tertawa itu berbayar. Jadi sebetulnya kalau kita mau nonton ini ya udah nonton aja gitu loh maksudnya. Jadi dia memang hanya untuk hiburan kok, bukan untuk menyindir atau melakukan hal yang aneh-aneh. Dan yang saya lihat sih memang yang dia lakukan memang agak-agak nyeleneh ya. Banyak masakan-masakan dia yang memang bikin mual sih kalau buat saya ya. Nah, akhirnya karena unggahan Chef Arnold itu, mereka terlibatlah aksi saling sindir itu, entah itu di Twitter ataupun di Instagram masing-masing. Kemudian Bobon sempat menantang Chef Arnold untuk bertanding. Jadi dia memberikan caption di Twitternya adalah, mari kita bertanding chef, ditujukan kepada Chef Arnold itu. Karena
dia menanggapi tulisan cuitan dari Chef Arnold, Bobon tidak akan pernah bisa menjadi master chef. Jadi di situ dia akhirnya dia membalas dengan mari kita bertanding chef. Selain itu si Bobon juga menyindir cara memasak Chef Arnold dan para finalis dari Master Chef yang tidak sejago dirinya dalam mengolah odading. Kalian tahu odading kan? Odading mengolah. Itu loh yang kalau makan serasa menjadi Iron Man. Nah, dia menyindir hasil olahan odading dari para peserta Master Chef yang tidak bisa dibandingin oleh masakan odading milik dia. Dia bilang begini, bikin odading ngembang juga enggak, enak juga belum tentu. Jadi itu toh koki hasil kompetisi memasak. Jadi seperti itu. Dia memberikan caption seperti itu. Sepertinya itu juga malah memicu kemarahan dari Chef Arnold juga ya. Akhirnya mereka ya berdebat lah di Twitter itu. Kemudian dia memberikan sebuah cuitan di Twitter. Dia langsung bilang begini, ini adalah balasan saya. Jadi di dalamnya itu juga ada tulisan dia yang berisikan kalimat, Bapak Arnold yang katanya chef, gak masalah kalau saya bukan seorang master chef bagimu. Bagi komunitas dan para goblokers saya. Nah, goblokers ini adalah para subscriber dia atau penggemar dia selalu menyebutnya sebagai goblokers karena dia itu kan membuat konten yang aneh, yang nyeleneh. Istilahnya cuma orang-orang yang aneh aja yang mau menontonnya gitu aja sih. Kemudian bagi komunitas dan para goblokers saya adalah master chef terbaik, itu faktanya. Kemudian dia juga menyebutkan masakan-masakan yang sudah pernah dia buat di kontennya dia. Ya, masakan-masakan ekstrim gitulah. Seblak ceker biawak, ular geprek, cicak crispy, babi geprek amer, pizza kecoa, dan masih banyak lagi. Tidak akan pernah bisa lakukan chef lakukan. Jadi hal itu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Chef Arnold gitu loh. Kemudian dia balas wassalam. Nah, akhirnya cuitan itu juga tetap dibalas sama Chef Arnold. Cuitan dia yang bilang kamu bukan master chef dan tidak akan pernah menjadi master chef itu dikasih lagi penjelasan itu dengan kalimat titik. Jadi istilahnya ya udah kayak gini nih loh kamu, kayak gitu dia. Kemudian ya memang tetap saling sindir sih. Akhirnya Chef Arnold membalas captionnya bahwa ini faktanya. Akhirnya dia juga membalas dengan fakta endasmu itu kepalamu. Jadi fakta palamu itu. Jadi kayak memang kasar banget gitu loh dia balasannya. Kemudian ya akhirnya juga dibalas juga sama Bobon. Istilahnya juga dia hirum aing kumaha aing weh. Dia bilang kayak gitu tentang cuitan Chef Arnold fakta endasmu itu. Tapi sebetulnya para netizen juga kalau ngelihat kayak gini juga dia banyak yang membela dengan Bobon sih ya. Karena memang mereka kan beda aliran sih ya, dan Bobon itu sebetulnya bukan melakukan hal yang serius lah. Dia juga sudah mengungkapkan bahwa video dia hanya untuk hiburan semata. Kenapa kok harus dimasukkan di hati? Kenapa kok nggak slow aja sih Chef Arnold ini, istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga berpendapat kenapa kok nggak dimasukin aja ke Master Chef sekalian, jadi ditantang di Master Chef. Akhirnya kan biar seru tuh Master Chef-nya, jadi nggak terlalu kaku. Kita tahu kan tayangan Master Chef seperti apa, kakunya kayak apa. Coba kalau kemasukan Bobon pasti juga akan lebih seru gitu ya. Tantangannya dalam masakan-masakan ekstrim kayak gitu pasti bingung. Dan saya sendiri juga setuju sih sama si Bobon ini, karena dia orangnya juga slow banget dan nyantai banget. Dia bukan tipikal orang yang suka cari perkara kok. Dari setiap konten-konten yang dia buat, saya itu salutnya sama dia selalu punya toleransi. Bahkan azan pun pernah dia juga membuat konten tentang apa ya waktu itu, yang babi amer itu atau apa ya. Nah pas waktu itu di tengah-tengah dia syuting itu ada suara azan, dia terdengar suara azan, dia berhenti. Di situ dia menghormati sekali, azan ya, saya berhenti dulu. Jadi dia benar-benar menghentikan syutingnya dia. Jadi walaupun dia istilahnya nyeleneh, tetapi dia cukup melakukan toleransi terhadap lingkungannya. Kalau buat saya seperti itu. Jadi pesan saya sih kalau seandainya bermain dalam
dunia hiburan sih memang jangan terlalu kebawa baper sih ya memang. Tapi kembali lagi, menurut pendapat kalian seperti apa? Siapa yang salah sebetulnya dari hal ini? Tapi kalau menurut saya slow aja, karena memang nggak ada yang salah, mungkin cuman sedikit kesalahpahaman saja. Jadi nggak ada yang bermaksud untuk menyakiti satu sama lain sebetulnya. Mungkin hanya kesalahpahaman. Dan yang terbaru, dia membuat sebuah konten memasak. Dia memasak kambing dan itu judulnya adalah 1 ekor kambing, 1 kilogram micin, super cabe. Kemudian ada keterangan Bobon chef terbaik. Biasanya kan dia selalu bilang Bobon the next master chef, tapi sekarang dia tidak menggunakan itu lagi. Dia menggunakan kalimat Bobon chef terbaik, seperti itu. Kemudian dia mengunggah dong di media sosial terkait dari kontennya dia itu, kemudian diberilah caption di bawahnya. Captionnya itu isinya begini, bukan Bobon, Om Arnold PO, kita sama-sama chef dunia, tetapi yang bisa bertahan untuk tetap masak di kala krisis perang dunia jelas hanya Bobon, the next master chef. Saya meragukan kapasitas Chef Arnold PO memasak di tengah hutan dengan api unggun sambil memanggang babi hutan. Di saat itu Anda boleh duduk menghangatkan tubuh dan menunggu saya memanggang babi hutan untuk Anda. Nah, di sini dia membilang ya, dia hanya mau memberitahu bahwa memang cara dia memasak memang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan juga. Jadi kita tuh sama-sama chef dunia. Kamu dengan gayamu dan saya dengan gaya saya. Jadi kalau seandainya di perang dunia, seandainya terjadi perang dunia nih ya, yang bisa memasak waktu itu, yang bisa tetap menjadi chef adalah si Bobon, karena Bobon itu bisa memasak dengan peralatan seadanya. Benar. Coba kalian perhatikan di setiap konten dia pasti memasaknya ya udah ala kadarnya seperti yang peralatan yang ada di sekitarnya, dan memang bahan-bahannya agak nyeleneh-nyeleneh juga. Namanya juga konten masakan ekstrim ya. Kemudian kocaknya lagi, si Bobon ini menantang masak Chef Arnold disaksikan oleh koki terkenal dunia, yaitu Gordon Ramsay. Apakah itu bisa terwujud? Kita lihat aja ntar ya. Jadi menurut kalian bagaimana tentang perseteruan antara Bobon Santoso dan Chef Arnold ini? Kita lihat aja seperti apa nanti kelanjutannya, dan semoga kesalahpahaman ini tidak berlanjut. Seperti itu. Dan pesan saya, bijaklah menggunakan media sosial, jangan gampang istilahnya terpicu dengan sesuatu hal. Mereka membuat konten, masing-masing konten itu pasti juga ada rule-nya masing-masing. Kayak Bobon juga dia sebatas hiburan saja, jadi nggak usah terlalu dimasukin ke hati semuanya. Jadi dia juga pernah membuat konten yang katanya masak kucing, ternyata sebetulnya bukan kucing yang dimasak sama dia. Emang di awal dia men-shoot kucing, ternyata yang dimasak adalah kelinci. Ya emang gitulah gayanya si Bobon gitu loh. Jadi jangan terlalu mengambil mentah-mentah semua tayangan-tayangan YouTube Bobon Santoso ini. Jadi ya emang itu hanya untuk hiburan aja. Jadi kalian bijaklah dalam menonton, dan jangan semua dimasukin di hati, jangan kebaperan. Sesuai dengan pesan si Bobon. Oke, demikian dulu konten saya hari ini. Semoga menghibur dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.